Ketika suatu negara dihebohkan oleh peristiwa kriminal yang beritanya berseliweran, baik di media cetak maupun media elektronik, orang-orang itu sibuk mencari update terkini mengenai berita viral yang menarik untuk diikuti. Apalagi jika pelakunya memiliki ciri khas hingga membuat mereka tak mengalihkan pandangan dari pemberitaan. Tidak hanya di Indonesia, kejadian unik ini terjadi di Thailand. Ada sebuah kasus yang bikin kita geleng-geleng kepala, di mana pelakunya memiliki paras yang cantik, sungguh membuat lelaki merasa ingin menggantikan wanita itu untuk masuk ke dalam sel penjara. Tak hanya itu saja, sebuah liputan dalam halaman Facebook yang gercep menayangkan kasus ini menjadi kontroversi yang sangat berlebihan. Banyak orang terobsesi dan sebagian lainnya merasa tidak nyaman, namun ini dimanfaatkan oleh konten kreator untuk mendapatkan follower. Lantas, seperti apa kisah ini hingga begitu populer? Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Seperti biasa, ini adalah cerita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dunia dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Siam adalah nama negara Thailand sebelum tanggal 24 Juni tahun 1939. Kata Thailand yang berarti adalah tanah yang luas. Selain terkenal karena produksi padinya yang tinggi, Thailand juga dikenal sebagai negara yang memiliki 18 jenis kelamin. Nggak perlu Mia jelaskan satu persatu ya. Banyak kebebasan yang diterapkan di sana, termasuk prostitusi. Walaupun sebenarnya pekerjaan itu tidak dianggap ilegal, namun dilarang keras untuk mempromosikannya di depan umum. Pada kenyataannya, seiring berkembangnya zaman, banyak wanita yang udah nggak malu lagi tampil polos di akun pribadinya untuk mendapatkan pundi-pundi uang tentunya. Bahkan keluarga mereka yang tahu tentang pekerjaan nyeleneh putrinya sanggup menutup mata karena hanya dengan begitulah mereka mampu bertahan hidup. Wajah dan tubuh yang dirombak sana-sini menampilkan panorama menyegarkan bagi para lelaki hidung belang. Salah satu wanita yang berkecimpung dalam dunia hitam ini adalah Warisara Klinjui. Ia berusia 22 tahun. Bodinya yang menonjol sana-sini menjadi modal utama dirinya untuk mendapatkan rezeki. Meskipun sebenarnya ia telah memiliki suami. Warisara atau biasa dipanggil Am, ia bekerja di salah satu bar malam dan merangkap menjadi cewek panggilan yang penggunanya bisa laki-laki ataupun perempuan. Dan dalam berita yang beredar, santer digosipkan jika Warisara hanya melayani kaum wanita saja. Dalam lingkungan dunia hitam seperti ini, tak lengkap rasanya jika tidak ada barang terlarang. Warisara dan suaminya rupanya juga pemakai. Mereka dengan mudah mendapatkan pasokan barang itu dari salah satu teman kerja Warisara di bar. Seorang wanita bernama Preanuh Non Wangchai atau biasa dipanggil Preau. Si cantik nan bahenol ini juga seorang hostess. Dari Preau inilah mereka mendapatkan narkoboy karena sang kekasih adalah seorang bandar. Preau lahir dari keluarga miskin. Keadaan ini membuat dirinya menjadi sosok yang ambisius saat remaja. Ia bekerja keras dengan merubah penampilannya agar bisa dijual. Tubuhnya dipermak sana-sini hampir mirip artis idol. Selain menjadi hostess, ia juga merupakan influencer yang sering membagikan foto polosnya di akun media sosial dan mendapatkan fulus di sana. Wanita berusia 25 tahun itu memiliki gaya hidup hedonis dan sering memamerkannya. Sebagai penyedia jasa esek-esek dalam dunia nyata, Preau mematok tarif 5.000 baht atau sekitar Rp2.500.000 dalam satu kali kencan. Warisara Klinjui atau Am kerap membeli barang haram pada Preau. Transaksi ini menyebabkan hutangnya pada Preau menumpuk, hampir $1.500 atau sekitar 20 jutaan rupiah. Preau dan suaminya menagih uang tersebut, namun Am selalu berbelit. Lama-kelamaan habislah kesabaran Preau. Suatu ketika Am dilabrak oleh Preau, membuat wanita itu jadi sakit hati. Lantas karena merasa dendam, Am malah melaporkan suami Preau ke polisi dengan tuduhan sebagai bandar narkoboy. Suami Preau pun akhirnya ditangkap.
Priau yang sadar jika suaminya tertangkap karena laporan dari Am, langsung melabrak wanita itu. Priau berkata, "Meskipun suami gue di penjara, lo harus tetap bayar utang lo." Nah, singkat cerita, tetap tidak ada tanda jika M akan membayar hutangnya. Merasa disepelekan, Priau mengajak dua rekannya sesama hostes bernama Kawita Rachada dan Apiwan Satayam Bundit untuk memberi pelajaran pada M. Pada awalnya niat mereka bertiga hanya untuk menakut-nakuti saja. Tibalah tanggal 23 Mei tahun 2017. Trio hostes itu membawa M masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil, ketiganya mendesak M agar segera melunasi hutangnya. Dia diapit oleh 3 orang sehingga nggak bisa berkutik. Seperti layaknya orang yang sedang mengancam, M dipukul dan dibentak oleh ketiganya. Tiba-tiba keadaan berubah ketika M malah menantang. "Awas saja ya kalian, kalau aku hidup, kalian akan kuhabisi." Mendengar ancaman ini ketiganya pun jadi murka. Dalam waktu yang singkat, ketiga pelaku itu malah mengeroyok M sampai wanita itu tak berdaya. Karena masih kesal, mereka menuntaskan misi dengan mencekik korban hingga meninggal dunia. Kemudian mereka membeli gergaji dan membagi 2 tubuh M. Selanjutnya tubuh korban yang udah terpisah dibawa ke area hutan dan dikuburkan di sana. Di lain sisi, Am dilaporkan menghilang. Suaminya yang bekerja di luar kota lah yang pertama kali melaporkan istrinya tidak diketahui keberadaannya. Kemudian penyidik yang menerima laporan tersebut segera menggali informasi dari rekan kerja korban maupun dari keluarga. Dan didapatilah fakta bahwa Am juga memiliki pasangan kekasih lesbong. Pacar gelapnya itu dibawa ke kantor polisi karena dicurigai ada sangkut pautnya dengan menghilangnya M. Disinilah suaminya terkejut kalau istrinya mempunyai simpanan yang merupakan seorang wanita. Singkat cerita, rekaman CCTV di lokasi terakhir M terlihat terpantau ada 3 wanita bersamanya tepat di tanggal 23 Mei tahun 2017. Nah, penyidik yang lain segera memburu ketiga wanita itu. Penyidik yang lain memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah mobil dinaiki korban menuju sebuah hutan di Konkain. Di sanalah Am ditemukan terkubur dalam kuburan dangkal. Sementara itu pasangan lesbongnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat. Identitas ketiga wanita yang terduga sebagai pelakunya sudah tersebar di media massa. Disinilah kegaduhan terjadi. Rupanya setelah membunuh M, mereka kabur ke Burma. Mereka bekerja di sebuah panti pijat. Selama pelariannya, mereka menyimak berita tentang kejahatan mereka yang udah terbongkar. Alih-alih dibenci dan dicap pembunuh, netizen malah terobsesi dengan trio maut itu, terutama sang dalang yaitu Priau. Meskipun dalam pelarian, ketiganya kerap pergi bersama, bahkan berbelanja baju juga bersama. Inilah yang membuat mereka terpantau dari kamera pengawas. Ketiganya ditangkap di sebuah toko baju saat shopping. Polisi Myanmar berhasil menangkap dan mengekstradisi ketiga pelaku kembali ke tanah Thailand. Mulus dan cantik begitulah yang warga Thailand lihat dari trio trio maut tersebut. Bahkan ketika ketiganya dibawa ke Thailand dan dihadirkan dalam konferensi pers, masyarakat berbondong-bondong menghadirinya. Tak hanya media massa, masyarakat umum pun banyak yang datang. Banyak netizen yang berkomentar positif, mereka malah salut sama Priau karena menjadi malaikat penyelamat dalam keluarganya. Satu persatu kehidupan masa lalu Priau dinaikkan. Banyak hal positif tentangnya, sehingga masyarakat lupa mengapa Priau dan 2 rekannya berada dalam tahanan. Yang lebih menggelikan lagi, saat akan mengadakan konferensi pers, ketiganya memakai riasan dan terlihat bersenda gurau dengan petugas. Dalam foto-foto yang beredar, Priau memeluk sebuah bantal boneka. Inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis. Mereka memproduksi besar-besaran bantal yang sama dan ludes terjual.
Tak hanya itu, bahkan foto Priau dijadikan gantungan kunci bersama dengan gergaji mini yang dijadikan souvenir. Seperti yang kita ketahui, bahwa gergaji itu adalah simbol kelakuan kejinya. Lagi-lagi ini ludes terjual oleh masyarakat yang masih simpati dengan para pelaku. Dalam foto lain yang beredar, ketiganya nampak tertawa dan merokok, juga bersuah foto dengan petugas polisi yang kemungkinan juga tergila-gila dengan sang bintang dadakan. Alih-alih dicap negatif, mereka malah jadi bintang idola. Nah teman-teman, meskipun Thailand terlihat bebas dalam tanda kutip, hukum di sana nggak main-main. Pengadilan di Khon Kaen memvonis ketiganya bersalah. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Prianuh, Non Wangchai, dan Kawita Rachada. Namun hukumannya dikurangi menjadi 34 tahun karena mereka mengaku bersalah dan mengaku bekerjasama. Untuk Apiwan Satya Bundit, ia dinyatakan bersalah karena juga ikut terlibat, kemudian dijatuhi hukuman 33 tahun penjara. Rupanya ada satu tersangka lain, yaitu bernama Wasin Namprom, berusia 22 tahun. Ia juga ikut andil dalam kejahatan. Kemudian dia divonis 23 tahun penjara. Selain hukuman penjara, mereka juga didenda 25.000 baht untuk membiayai keluarga korban dan 100.000 baht untuk biaya pemakaman. Dalam penyelidikan yang terus berlanjut, ada tersangka lain yaitu Jidarat Promkun. Ia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun untuk kejahatan karena menerima ponsel curian milik korban. Nah teman-teman, jadi setelah Mia mengamati kasus ini, kayaknya Mia harus cuci mata deh ya, karena semua foto korban dan pelakunya bikin istighfar tiap menit. Kalau gitu Mia undur diri dulu karena mau balik lagi ke Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.